Kebetulan di tahun 2024 di pelaksanaan FNC yang ke-12, saya ditunjuk oleh lembaga sebagai ketua pelaksana. Saya langsung intinya aja untuk apa namanya itu untuk penyampaian kegiatan sosialisasi FNC malam hari ini. Mohon izin saya akan share. Oke, Pak Teguh, apakah share screen saya udah ada, Pak? Ada Pak, muncul Pak. Oke, ya. Jadi untuk Fun and Challenge sekarang ini adalah tahun ke-12 kami menyelenggarakan Fun and Challenge Robotic Competition. Tema yang kita ambil adalah Robotic Technology as Innovation in the World of Education. Untuk kompetisi Fun and Challenge tahun ini kita didukung oleh Institut Teknologi Bandung, terus Himpunan Teknik Elektro atau STEI, Institut Teknologi Bandung, Festival Citylink, dan Semeru Kitab in Science. Oke, ya, ya. Jadi saya cerita sedikit sejarah singkat dari Fun and Challenge Robotic Competition. Ya, awalnya sejarah robotik Fun and Challenge Competition itu adalah sebagai salah satu ajang evaluasi bagi siswa didik robotika Nusantara yang tergabung dalam kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler ataupun kegiatan reguler yang dilaksanakan di cabang kami ya di cabang kantor cabang robotika Nusantara. Mulai tahun 2023 Fun and Challenge tidak hanya dibuka intern untuk siswa didik robotika Nusantara, tapi kita mulai buka untuk umum ya atau pendaftaran umum untuk tingkat nasional. Jadi nanti kita memang di acara Fun and Challenge ini kita bagi dua ya. Pendaftarannya ada intern dan ada umum ya. Nah, awal kita menyelenggarakan Fun and Challenge ini dari tahun 2010 ya sampai sekarang kita masih tetap melaksanakannya dan memang pada saat COVID sempat tertunda kegiatan ini di tahun 2021 2022 kita tidak melaksanakan kegiatan Fun and Challenge. Oke, untuk jumlah atau target peserta untuk di Fun and Challenge tahun ini adalah 550 peserta yang terdiri dari peserta jalur pendaftaran intern dan juga jalur pendaftaran eksternal. Jadi target 550 peserta ini dari dua jalur pendaftaran. Ya. Kalau tahun sebelumnya peserta yang mengikuti Fun and Challenge ini adalah ada 475 peserta yang mengikuti kompetisi ini. Nah, untuk lomba Fun and Challenge tahun ini di kategori intern ada 4 kategori ya. Jadi ada kategori merakit cepat junior TK, terus ada untuk biaya pendaftaran itu 175.000 per orang. Terus ada merakit cepat senior. Nah, ini untuk merakit cepat senior maksimal kelas 2 SD. Untuk biaya pendaftarannya itu 340.000 per tim. Terus ada kategori 2Y bot. Untuk pendaftarannya sendiri ini sama 340.000 per tim. Terus ada kategori mobile robot coding maksimal untuk kelas 6 SD. Ini biaya pendaftarannya per timnya itu 340.000 ya. Terus kita juga buka pendaftaran umum ya untuk pendaftaran umum ini apa namanya tuh untuk kategorinya sendiri ada merakit cepat maksimal usia 10 tahun sama pendaftarannya 340.000 per tim, terus ada robot soccer maksimal usia 15 tahun, pendaftarannya per tim 340, ada mass mission, ada kreatif ya. Nah, sebetulnya untuk peserta siswa didik robotika Nusantara itu bisa ikut di dua kategori ya. Jadi bisa ikut di intern ataupun bisa ikut di umum ya. Jadi untuk siswa didik robotika Nusantara itu juga kalau mau ikut di dua kategori, di kategori umum itu bisa ya. Terus untuk fasilitas yang didapat oleh peserta itu nanti dapat ID card, goodie bag dan snack ya. Nah, untuk jalur
pendaftaran untuk siswa didik robotika Nusantara itu tidak melalui scan barcode ya, tidak melalui scan barcode yang ada atau informasi pendaftaran yang tertera, tapi untuk siswa reguler yang belajar di cabang robotika Nusantara untuk jalur pendaftaran langsung menghubungi saja admin cabang tersebut. Dan untuk peserta apa namanya itu untuk peserta yang belajar di kegiatan ekstrakurikuler itu nanti sistem pendaftaran akan didata melalui WhatsApp grup ya. Nanti akan di list siapa saja peserta yang akan mengikuti dan nanti untuk tim pemilihan tim itu bisa ditentukan oleh peserta sendiri, orang tua ataupun pelatih gitu. Dan seperti itu. Nah, kalau program di kegiatan intrakurikuler itu juga bisa melakukan pendaftaran lewat guru di program intrakurikuler di sekolah. Oke. Nah, untuk acara Fun and Challenge Robotic Competition 2024 sendiri itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 25 sampai dengan 26 Mei. Untuk hari Sabtu itu ada kategori merakit cepat junior, merakit cepat senior, tuai bot, dan mass mission. Untuk hari Minggu itu ada kategori merakit cepat, ya ini untuk yang kategori umum. Terus ada robot soccer, ada mobile robot coding, ada kreatif ya untuk hari Minggunya. Nah, untuk kegiatan sendiri itu hari Sabtu dan hari Minggu kita estimasikan mulai pukul 10.00 sampai dengan 17.30 ya. Untuk tempatnya sendiri kita di Atrium Mall Festival Citylink di Jalan Peta nomor 241 Kota Bandung. Dan untuk dress code atau pakaian peserta pada saat lomba itu kita menggunakan pakaian batik dan ada juga nanti hadiah menarik buat para peserta yang menggunakan pakaian adat yang dinilai menarik oleh peserta. Oke. Nah, ini kurang lebih nanti untuk layout acara hari pertama ya. Ini untuk layout hari pertama. Layout pertama tadi ada lomba merakit cepat junior, merakit cepat senior, tuai bot, match mission. Ya, ini nanti juga selain nanti ada lomba, itu juga ada booth pameran ya. Ada booth pameran. Booth pameran ini nanti akan diisi oleh apa namanya tugas akhir atau proyek-proyek dari Stay ITB ya. Selain itu juga ada sesi talk show gitu dari tim Stay ITB. Nah, ini untuk dana hari kedua. Untuk hari kedua itu ada merakit cepat. Ini merakit cepatnya yang umum. Terus ada robot soccer. Terus ada mobile robot coding. Selanjutnya ini ada arena lomba kreatif robot. Nah, untuk timeline sendiri kita mulai sosialisasi intern kepada siswa didik kita ya itu pada tanggal 21 Maret. Nanti tanggal 25 kita ada Zoom sosialisasi untuk kategori umum ya peserta dari umum. Nanti buat Bapak atau Ibu mungkin ada temennya yang memang belum bisa mengikuti Zoom hari ini, nanti kita akan buka sesi sosialisasi Zoom yang kedua. Selanjutnya nanti ada sesi Zoom yang umum yang kedua juga. Nah, untuk penutupan pendaftaran sendiri itu di tanggal 18 Mei ya, di tanggal 18 Mei untuk penutupan pendaftaran. Tapi kami harapkan kepada siswa didik robotika Nusantara yang akan mengikuti Fun and Challenge Robotic Competition ini sebelum masuk libur Lebaran sudah apa namanya itu sudah mendaftarkan atau mengisi list ya minimal mengisi list pendaftaran gitu ya. Jadi minimal mengisi list pendaftaran atau sudah confirm ke bagian admin setempat untuk mengikuti kompetisi ini agar nanti pada saat masuk setelah libur Lebaran kita mulai efektif pembelajaran robotik itu sudah terbentuk tim ya, sudah terbentuk tim. Dan perlu ketahui Bapak Ibu ketahui juga gitu ya. Informasi rekomendasi pendaftaran sudah disampaikan kepada Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi sebetulnya
kita merekomendasikan putra putri bapak ibu itu untuk mengikuti kategori lomba ini tuh sesuai dengan materi yang sedang dipelajari sekarang gitu. Untuk technical meeting itu ada di tanggal 21 Mei 2024. Terus nanti selanjutnya kita lombanya tanggal 25 26. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas penyampaiannya. Cukup jelas Bapak Ibu. Nanti untuk pertanyaan disatukan saja di akhir ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf bersama. Mas, Oke, yang selanjutnya Pak Catur. Sudah siap Pak Catur? Selamat malam Pak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk. Jelas. Oke. Silakan Pak Catur untuk pemaparan dan penjelasan kategori intern. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Sofyan dan Bapak Teguh. Di sini izin share ya. Oke. Sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk kategori intern seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sofyan, di sini ada 4 kategori yang bisa diikuti ya. Yang pertama itu ada robot merakit cepat junior, yang kedua ada merakit cepat senior, ketiga ada Toybot, yang terakhir ada mobile robot coding. Nah, untuk kategori merakit cepat junior, di sini diperuntukkan untuk adik-adik yang berada di tingkat TK ya, jadi TKA atau TKB seperti itu. Oh ya, di sini saya akan coba menjelaskan untuk materi aturannya secara umum. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai teknis pertandingannya atau perlombaannya, bisa melalui Japri ke nomor WhatsApp saya ya, atau nanti bisa juga di technical meeting akan lebih diperjelas mengenai aturan-aturan lombanya. Seperti itu. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara umum perlombaannya seperti apa. Untuk merakit cepat junior ini untuk tingkat TKA, TKB, lalu per orang ya. Jadi hanya satu tim itu hanya per orang. Lalu alat yang akan digunakan di sini kita menggunakan Lego, khususnya Lego Duplo. Kurang lebih seperti ini untuk alatnya. Alat yang digunakannya ini adik-adik kita insya Allah semua sudah pernah mencoba menggunakan alat ini. Jadi nanti ketika lomba, adik-adik tidak akan merasa apa namanya belum pernah mencoba alatnya, jadi sehingga nanti merasa kebingungan seperti itu ya. Nanti kita akan coba pastikan untuk adik-adik semuanya pernah minimal 1 kali untuk mencoba menggunakan Lego Duplo ini seperti itu. Nah, untuk pemenangnya itu nanti akan diambil dari peserta yang paling cepat dalam merakit seperti itu. Yang akan diambil itu nanti juara 1, juara 2, lalu harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 seperti itu. Ini nanti tidak akan ada babak final. Jadi ketika misalkan ada 4 sesi, nanti akan diambil dari keseluruhan peserta. Siapa yang paling cepat merakitnya, nanti itu yang akan jadi pemenangnya. Seperti itu. Itu untuk kategori merakit cepat junior. Kalau untuk merakit cepat senior, ini aturannya hampir sama dengan yang junior. Cuman yang membedakan di sini adalah untuk tingkat maksimal kelas 2 SD. Untuk yang merakit cepat senior. Dan untuk timnya itu terdiri dari 1 atau 2 orang per timnya. Jadi bisa perorangan atau berdua. Seperti itu. Untuk alatnya juga berbeda. Di sini kita menggunakan Fisher Teknik. Ya, ini juga kami bisa pastikan bahwa adik-adik kita udah pernah menggunakan alat ini atau mungkin sedang menggunakan ini di ekskul ataupun di markas seperti itu. Untuk aturannya sama, nanti akan diambil juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Lalu pemenangnya juga diambil dari seberapa cepat adik-adik kita untuk merakit seperti itu. Tapi di sini tidak hanya cepat ya, jadi dituntut untuk tepat, untuk benar merakitnya. Di sini ada sebentar.
Nah, ini ada contoh lomba merakit cepat yang kita laksanakan tahun kemarin. Jadi di tengah ini ada bentuk robotnya. Bentar, mana ya? Yang ini ya. Nah, ini ada bentuk robotnya yang harus dibentuknya harus sama seperti yang ditentukan. Lalu di sini juga akan ada buku petunjuknya seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa membuat sesuai dengan contohnya seperti itu. Nah, jika diperhatikan di sini ada warna yang berbeda ya. Ini kita tidak akan memperhitungkan ini. Yang kita lihat itu adalah kemiripan atau kesamaan dengan bentuk aslinya, bentuk yang sudah dicontoh yang ini seperti itu. Jadi tidak memperhatikan warna, yang penting bentuknya sama seperti itu. Ini untuk kategori yang merakit cepat junior. Kalau untuk senior tidak ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang merakit cepat ya. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya untuk lomba tuai bot. Nah, ini berbeda dengan merakit cepat. Jadi di sini adik-adik kita, anak-anak kita ini dituntut untuk membuat sebuah konstruksi yang mampu menjatuhkan bola pingpong. Jadi untuk konstruksinya itu kita tidak akan mematok untuk harus selalu sama, tapi bisa bentuknya kreasi adik-adik sendiri. Cuman robotnya itu harus mampu menjatuhkan atau menyelesaikan misi yang kita berikan. Misinya itu adalah ini ya, dia arenanya. Misinya adalah menjatuhkan bola yang ada di tengah ini. Jadi jika Bapak, Ibu, adik-adik semuanya lihat, di tengah ini ada warna biru. Yang biru ini nanti berisi bola pingpong. Berisi bola pingpong. Nah, nanti adik-adik membuat sebuah robot atau mobil yang bisa bergerak lalu menjatuhkan menabrak tuas ini sehingga bola pingpongnya jatuh. Nah, itu misinya ya. Jadi robot harus membuat robot atau mobil yang bisa bergerak menjatuhkan bola yang ada di tengah seperti itu. Kalau ini ada babak final, ada babak penyisihan dan babak final. Untuk peserta atau tim yang akan masuk ke babak final adalah tim yang mampu menjatuhkan 5 bola. Jadi ketika start itu nanti akan 2 tim bertanding. Nanti yang paling cepat menjatuhkan bola sebanyak 5 buah bola. Nanti yang itu peserta tersebut atau tim tersebut berhak untuk lanjut ke babak final seperti itu. Nah, di babak finalnya nanti akan memperebutkan poin. Untuk poinnya nanti akan lebih jelasnya bisa dilihat di bagian bawah ini. Jadi jika bolanya itu berada di area base nanti akan mendapatkan 10 poin. Jika berada di luar arena akan mendapatkan 0 poin, tidak dapat poin. Kalau berada di area base yang ini nanti akan mendapatkan 5 poin. Tapi kalau misalkan bolanya itu menyentuh jika peserta menyentuh robot ketika bertanding maka akan dikenakan minus poin 3 seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk aturan lomba yang Toybot. Selanjutnya akan saya coba jelaskan untuk mobile robot coding. Nah, untuk mobile robot coding ini di peserta maksimalnya adalah kelas 6 SD. Jadi untuk adik-adik yang kelas 3, 4, 5 yang memang udah belajar EV3 ya untuk belajar program bisa juga mengikuti untuk kategori ini. Nah, di yang ini kategori ini peserta tidak akan diberi merakit, tapi hanya tugasnya hanya memprogram. Jadi robotnya nanti sudah kita sediakan sesuai dengan perlombaannya. Nanti kita sudah sesuai konstruksinya sudah sesuai. Jadi hanya tinggal memprogram. Ini adalah aturan-aturan lombanya. Saya akan coba langsung saja ke arenanya ya. Di sini nanti arenanya seperti ini. Arena lombanya. Nah, ini. Di sini robotnya eh, tujuannya adalah mencapai finish. Tapi selama perjalanan ke finish ini ada beberapa poin yang bisa didapat seperti itu. Dan ini poinnya besar ya. Jadi adik-adik nanti diharapkan untuk bisa menyelesaikan misinya atau poin-poinnya ini sehingga nanti mendapatkan poin yang besar seperti itu. Di sini poinnya cukup besar karena ini kalau misalkan berhasil
kita akan mendapatkan 20 poin jika berhasil mengirim balok. Nanti akan ada balok di sini, didorong ke area yang sudah ditentukan. Di sini warna hijau dan warna kuning. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, itu poinnya sangat besar, jadi diharapkan untuk bisa menyelesaikan misinya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jika berhasil masuk dengan 20 poin, jika tidak berhasil masuk ke area yang tadi, tidak akan mendapatkan poin. Nah, di sini pun ada properti yang tidak boleh ditabrak ya. Jadi adik-adik harus perhatikan juga. Jadi nanti akan ada penghalang di area-area di tengah arena, itu dilarang untuk ditabrak. Karena kalau misalkan dirusak atau ditabrak, nanti akan mengurangi poin ya. Jika mengurangi poin sebanyak 5 poin. Seperti itu. Nah, di sini jika berhasil ke finish akan mendapatkan 10 poin. Jika tidak berhasil sampai ke finish, tidak akan mendapatkan poin. Oh, yang perlu diingat nanti akan ada ini tambahan ya. Ada challenge tambahan ketika eh, perlombaan berlangsung di hari H-nya, nanti akan ada challenge tambahan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kategori lombanya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kembali dulu ke Pak Teguh ya, Pak Teguh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Catur. Ya, selanjutnya betul tadi kata Pak Catur, boleh dilanjut ke sesi pertanyaan saja Bapak Ibu. Baik, boleh raise hand bila ada yang ingin ditanyakan. Atau ditulis di Itu komen Kak juga ada boleh. Aska udah raise Kak, hand. Aska masuk yang mana? Yang Twaybot atau Merakit Cepat Senior? Oke, boleh coding. Aska. Atau coding? Ya, boleh. Dikumpulkan dulu semua pertanyaannya. 3 pertanyaan dulu ya Bapak ya, biar saya catat dulu. Atau mau langsung dijawab aja Pak Sopian, Pak Catur? Pak Catur, Pak Sopian? Oke, untuk Aska ya. Aska kalau untuk level di markas itu udah mulai masuk yang mobile Twaybot. Tapi kalau misalkan dilihat dari kelasnya, Aska kelas berapa ya? Kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Berarti Aska bisa mengikuti yang Twaybot. Kalau soccer boleh gak? Kalau soccer boleh gak? Kalau soccer boleh. Jadi bisa mengikuti nanti yang kategori intern atau yang umum. Kalau untuk umum nanti hari Minggu ya. Hari Ahad. Kalau dua-dua boleh nggak, Kak? Boleh, Bu. Boleh. Ya, oke. Makasih, Kak. Sama-sama Ya. Ibu. Lanjut ke Arsaka dulu ya. Arsaka, ayo boleh, silakan. Izin bertanya Kak, Oh ini iya Ibu, mangga silakan. yang boleh ikut hanya yang ikut ekskul ini aja atau boleh adiknya ikut yang gimana Kak? Pak Sofian, Mohon silakan Pak. ya, mohon maaf Ibu, kalau rencana adiknya itu menemani dalam satu tim atau ikut kategori yang baru, Bu? Adiknya tuh rencananya ingin ikut yang kategori yang maksimal kelas 2 itu apa ya? Oh, yang merakit cepat Merakit junior ya, Bu? cepat. Ya, kebetulan kan Oh, satu sekolah, cuman kan belum ada ekskul robotik ya kelas 1. oh gitu. Berarti bukan bukan satu tim dengan kakaknya, Bu ya? Bukan, bukan ya, Bu? Bukan. Oh, oke. Kayaknya kalau seperti itu belum bisa ya, Bu ya? Itu paling ikutnya ke kategori yang umum paling, Bu. Nggak bisa ikut yang di intern, kecuali kalau misalnya ikut digabung dengan satu tim dengan kakaknya itu bisa. Kalau yang ikut digabung satu tim itu gimana Kak? Ya berarti kalau Arsakanya sekarang di level pembelajarannya apa ya, Bu? Kelas berapa gitu? Kelas 3. Eh, kelas 3. Berarti kelas 3 itu harusnya masuk di kategori 2 bot ya, Bu?
Oh gitu. Ya di kategori Twibot. Cuman kalau misalnya memang nanti kan kita targetkan sebetulnya anak-anak udah belajar ya Bu dari sekarang. Udah belajar dari sekarang apa materi yang lomba, karena lomba ini juga kurikulum disesuaikan dengan kurikulum yang kita punya. Nanti khawatirnya juga kalau misalnya pas Arsaka belajarnya di sekolah apa di center kita Bu? Di sekolah ya? Lah, Nah, khawatirnya juga nanti pada saat kita bentuk pelatihan di sekolah itu agak susah jadinya gitu. Nanti karena sistem si Whiteboard ini harus benar-benar kerjasama Bu. Jadi satu tim harus wajib berdua dan harus kerjasama Bu. Nanti apa menyelesaikan si misi proyeknya gitu. Oh iya. Ya mungkin nanti bisa dicarikan teman satu timnya oleh kita di kegiatan ekstrakurikulernya. Ya. Ya, oke, terima kasih Kak. Ya sama-sama Ibu. Kita lanjut ke chat dulu ya Pak ya. Ini ada yang chat juga, atau chat mau di terakhir aja? Gimana Pak Sopyan? Boleh chat Baca. aja dulu Pak Chat di aja dulu selang-seling boleh. ya. Kita ke chat dulu. Nanti untuk video Two-Way-Bot itu kita akan putar juga Pak nanti sebentar. Ini dari Pak Catur ya. Dari Alvin, kalau merakit cepat senior itu harus tim atau kalau nggak ada timnya bisa sendiri? Gimana Pak Sopyan? Ya kalau untuk merakit cepat senior itu kalau mau sendiri pun bisa ya. Tapi tentunya tidak ada spesial khusus bagi peserta yang memang ikut sendiri atau berdua. Jadi tetap sama-sama ditandingkan gitu. Nggak ada yang memang satu lawan satu nantinya gitu. Itu bisa sendiri gitu. Oke. Lanjut ke Nailun. Kalau Nailun nanti contoh videonya nanti diputar ya. Ada dari Lucia Fahri 2A. Kak, saya terlambat ikut Zoom dari awal untuk lomba intern sama umum ya. Kalau Fahri bisa ikut yang umum juga, Kak. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya share juga. Bila nanti ada yang tidak tersampaikan di sini, nanti akan saya share untuk nomor kontak yang bisa dihubungi mengenai perlombaan FNC kategori intern ini. Nanti akan saya share nomornya Pak Catur ya. Gimana Pak Sopyan? Yang untuk lomba ini? Pak Ya bisa kalau ikut umum atau enggak? Ya, kalau untuk siswa didik robotika Nusantara itu kalau mau ikut di kategori umum tentunya juga boleh. Ya, boleh kalau untuk siswa didik robotika Nusantara ikut di kategori umum. Bisa. Kalau mau ikut di kategori umum itu bisa. Gitu. Oke, Bapak Dan Ibu. ya, jadi kalau misalnya memang ada siswa didik robotika Nusantara yang akan ikut di kategori umum, itu nanti kayak proses pelatihannya itu bisa kita sesuaikan atau persiapkan memang di kategori lomba umum gitu. Baik, terima kasih Pak Sopyan. Kita lanjut dulu yang sudah raise hand ya. Arsaka tadi sudah, kita ke Lutfi ya. Untuk Lutfi Zaki, silakan Bapak Ibu. Lutfi Zaki. Mungkin terpijit Bapak. Oke. Kita lanjut lagi saja di kolom chat aja ya Pak ya. Adiknya. Halo, Ya, gimana Ibu? Ya, silakan. saya izin bertanya. Baik. Kalau Silakan. saya yang kelas 7 masuknya lomba yang mana? Baik. Kalau yang kalau kelas yang 7 masuknya kategori lomba apa? Oke, Adik Lutfi. Baik, untuk kelas 7 itu masuknya ke kategori apa Pak Sopyan? Silakan. Kalau adik Lutfi ini belajarnya di cabang mana adik Lutfi atau di kegiatan di mana? Batu Nunggal. Di Batu Nunggal. Oh, di Batu Nunggal ya. Apakah sudah dapat informasi rekomendasi kategori dari admin cabang Batu Nunggal? Belum. Oh, belum.
Nah, kalau untuk kelas 7 ini bisa ikut kalau ini dari kakak ya, tapi sebetulnya info resminya harus dari cabang admin cabang yang bersangkutan di Batu Nunggal. Itu Jaki bisa ikut soccer atau enggak match mission. Ya, soccer atau enggak match mission gitu. Kalau sekarang Jaki belajarnya di apa materinya? Itu sensor. Oh, program FV3 Mobile. Winstrom kok nggak salah. Oh ya, berarti bisa ikut di Maze Mission atau enggak Robot Soccer. Tapi kalau pengen linear dengan pembelajaran sekarang itu ikutnya di Maze Mission gitu. Ya. Oke. Maze Mission tahu. Ya, Makasih ya, Kak. sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Lanjut lagi ke chat ya Bapak. Bedanya intern sama umum apa Bapak? Ya, kalau intern itu memang khusus untuk siswa didik robotika Nusantara yang bisa ikutnya. Yang pertama memang si kategori intern ini kita benar-benar selaraskan dengan kurikulum pembelajaran di kita. Jadi kayak turunin atau kuotanya pindahin. Pak Teguh boleh tolong di mute dari yang ada suara. Ya, jadi yaitu kalau kategori intern ini memang materi lombanya itu memang benar-benar disesuaikan dengan pembelajaran di kita. Dan juga nanti kalau untuk peserta yang ikut di kategori intern ini tidak perlu ikut kayak pelatihan khusus ya, karena memang itu masuk di materi pembelajaran kita gitu. Nah, kalau untuk kategori eksternal ya atau pendaftaran umum itu siapa saja boleh ikut di kategori di lomba tersebut. Jadi lembaga-lembaga atau peserta didik di luar Robotika Nusantara itu bisa ikut berkompetisi di situ gitu. Nah, kalau siswa didik Robotika Nusantara juga boleh ikut di situ di kategori umum. Tapi kalau peserta didik Robotika Nusantara ingin ikut di kategori umum, biasanya kita harus ada persiapan tambahan apa namanya itu untuk ikut di situ gitu. Baik Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Ibu, Bapak, adik-adik semua boleh raise hand atau di komen, boleh di chat juga boleh. Atau Pak Catur boleh diputar dulu video two-way bot-nya. Baik, sebentar ya. Ini banyak sekali soalnya yang menanyakan tentang two-way bot yang tadi, Bapak. Mohon diputar dulu. Silakan Pak Catur. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi nanti robotnya akan bergerak lalu menjatuhkan tuas yang ada di tengah ini sehingga bola pingpong yang ada di atasnya itu jatuh seperti itu. Ini ya, tuh seperti itu. Bisa terbayangkan? Gimana Bapak Ibu, cukup jelas? Kak Catur, Aska boleh coding nggak? Aska kalau untuk level di pembelajaran di markas sebenarnya masih belum masuk ke coding, jadi kakak sarankan untuk ikut lombanya paling yang ini dulu Aska, yang two-way bot. Gimana ini sudah jelas? Cukup Untuk Bapak Ibu? Oke, Pak Catur sudah cukup sepertinya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Boleh raise hand. Atau ditulis di chat juga boleh. Ini saya share nomor Pak Catur juga.
nanti boleh di chat ya Bapak Ibu. Ini ada di kolom chat, boleh dicek. Ya, mungkin sedikit tambahan tadi Pak Teguh dari apa yang disampaikan oleh Pak Catur ya. Jadi kalau untuk peserta misalnya ada siswa didik kelas 2 ya, kelas 2 SD atau kelas 3 gitu. Tapi dia materi pembelajarannya di kita sudah nyampe ke mobile robot. Itu boleh kalau ikut ke atas, tapi materi pembelajarannya dia sudah dapat dulu gitu. Itu boleh ikut ke materi ikut ke level atas ya di kategori intern itu boleh ikut. Tapi kalau misalnya dia udah melebihi usianya turun ke bawah itu nggak bisa. Tapi kalau dari bawah ya dari usia bawah ke atas itu boleh dengan ya mungkin dengan catatan dari kita materi pembelajarannya sudah dipelajari gitu. Baik Bapak, kita ke kolom chat lagi. Ini ada yang bertanya lagi. Kalau intern apakah lebih susah kompetisinya dibandingkan umum? Silakan Pak Sofyan. Kalau untuk kompetisinya memang hampir sama gitu ya, hampir sama. Tapi kalau di kompetisi, kalau apa, misalnya merakit cepat gitu ya, kita ambil contoh kategori merakit cepat. Perlakuan merakit cepat pada saat aturan lomba di intern maupun di umum itu sama aja gitu. Cuman kalau di umum ya di peserta-peserta di umum itu memang kebanyakan karena memang ada pelatih-pelatih juga ya dari ini pesertanya juga tidak hanya di apa namanya itu dari Bandung, ada yang dari Jogja, dari Kalimantan, di umum ini juga yang merakit. Itu memang ya perlakuan pelatihan perlakuan pelatihan untuk peserta yang di kategori umum itu berbeda gitu dengan yang di intern. Jadi nanti kalau di kategori intern memang kita nggak akan memberikan fasilitas pelatihan yang lebih ya di kategori intern ini gitu. Kalau yang di kategori intern memang disesuaikan saja dengan materi yang sedang dipelajari ya di materi yang sedang dipelajari oleh anak gitu. Lebih ke arah situ sih. Ya itu mungkin kataku. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh di Oh, ada Pak. boleh Bapak Ibu, silakan. Kalau satu lomba boleh. Soalnya capek ke sana bolak-balik. Gimana Kak? Mohon maaf diulang. Maksudnya gini Kak, kalau yang untuk intern itu Sabtu, untuk umum Ahad ya, Minggu ya. Iya, betul. Jadi kalau ngambil 2 kan harus bolak-balik ke sana ya, 2 hari. Apakah boleh satu Satu aja lomba? berarti ya. Bisa kan milih satu aja ya. Tergantung harinya sih Bu. Jadi dari 4 kategori ya yang tadi itu di intern. Mohon maaf. Untuk hari Sabtu itu ada masuk kategori lomba mass mission itu dari umum itu di hari Sabtu. Ya. Oh gitu. Ya, Jadi itu tergantung lombanya ya. ya tergantung lombanya. Betul, tergantung lombanya. Tapi memang untuk kategori intern ya intern itu kalau nggak salah tiga mata lomba itu di hari Sabtu yang merakit cepat junior, merakit cepat senior, sama tuwaibot itu di hari Sabtu gitu. Oh ya. Terus sama ini Kak, yang tadi untuk biayanya ya, sekalian tuh ada yang di chat juga nanya. Ya. Yang 300 berapa tadi? 350 ya. 340.000 ya, Bu? Itu untuk 2 orang atau per orangnya? Untuk per tim, Bu. Atau Untuk 2 orang per tim. per tim. Jadi dibagi 2 ya? Dibagi 2 kalau Ya. 2 tim ya? 2 Ya, orang betul. ya? Ya, nanti dibagi 2. Jadi ya, gimana, Bu? Yang menentukan timnya gimana, Kak? Ya, kalau yang untuk menentukan tim itu yang pertama bisa pesertanya sendiri boleh pilih gitu ya. Kalau udah punya teman mungkin di tempat lesnya boleh pilih sendiri. Yang kedua ya misalnya dari orang tua juga boleh. Yang ketiga berdasarkan list peserta yang masuk ke admin
admin kita gitu ya. Nanti kita coba cocokkan dibentuk satu tim oleh pelatih gitu. Gitu, Ibu. Baik, berarti nanti kalau misalnya saya pilih satu lomba, saya bayarnya itu yang tadi ya dibagi 2 gitu ya? Iya, dibagi 2, Bu. Kalau misalnya memang ya pokoknya pada intinya umumnya bakal dibagi 2 dulu gitu. Karena kita juga akan menyarankan satu timnya berdua gitu. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Bapak, kita lanjut ke chat ya, Pak ya. Masih ada waktu ya, Pak. Kita tambah 8 menit lagi ya, Pak, boleh? Pak Ya, Sofyan? boleh, Pak. Iya, boleh. Eh, yang tadi 340.000 itu per tim ya, Bapak Ibu, ini di chat masih ada. Terus ada lagi pertanyaan, selamat malam untuk merakit junior. Juknisnya maksimal 30 menit. Boleh diinfo tahun sebelumnya, juara sebelumnya berhasil di menit berapa? Dari Iani Haria. Silakan Pak Sofyan. Oke. Eh, tolong koreksi Pak Catur, sebetulnya tahun kemarin itu Pak Catur juga jadi juri di Tuwaibot ya, Pak Catur. Tapi kalau saya nggak salah, untuk merakit cepat junior itu mau junior atau maupun senior, peserta itu rata-rata nggak lebih dari 15 menit, Bu. Nggak lebih dari 15 menit. Ya di 13 menit itu udah selesai, bahkan ada yang 9 menit itu sudah selesai gitu. Itu kata gue. Oke, Bapak. Eh, lanjut lagi Bapak ke chat, ini ada. Kalau ikut sendiri dari Charles ini, kalau ikut sendiri itu harganya tetap 340, Kak? Iya, betul. Kalau misalnya mau ikut sendiri pun sama, untuk registrasinya harus tetap tim gitu. Oke, Bapak. Terima kasih. Eh, ada yang raise hand dari Dean, dari Bina Bakti. Boleh? Silahkan di... Ini kan mau nanya ya, itu kan kalau dilihat dari jadwalnya kan agak panjang dari jam 10 sampai agak sore ya. Ini kalau untuk anak-anak kan agak terlalu lama. Apakah jadwal secara mendetailnya nanti kira-kira dia akan turun di lombanya jam berapa akan diberikan mendekati hari H? Ya, jadi untuk detail lombanya itu kita akan berikan pada saat technical meeting, Pak. Mungkin minimal Hamin 5 hari atau Hamin 6 hari, Hamin 5 kita akan informasikan detail detail rundown untuk lombanya gitu. Nah, kalau untuk kategori kayak kategori merakit cepat junior, merakit cepat senior, itu nanti kita akan informasikan misalnya kebagian sesi 3 lombanya jam sekian, registrasinya jam sekian. Seperti itu, Pak. Nanti kita akan informasikan. Ya, terima kasih. Kalau misalkan di jadwalnya ketinggalan gimana? Nah, kalau di jadwalnya ketinggalan, kayaknya nggak bisa ngulang ya, Pak ya. Karena alat itu alat dan tempat duduk untuk peserta itu udah kita sesuaikan penomorannya untuk di penjuriannya, Pak. Gitu. Mungkin diusahakan tidak terlambat gitu. Dan untuk datang nanti kita akan informasikan Hamin Hamin 30 menit sudah kita persiapkan untuk masuk di arena lomba gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih. Lanjut lagi ya, Pak. Ini kita lanjut ke kolom chat lagi. Maaf bertanya kembali, untuk merakit cepat junior berarti cuma di hari Sabtu. Dan cukup 1 kali tanding ya, Kak. Dan juaranya udah dapat di 1 kali sesi ya. Terima kasih. Silakan, Pak Sofyan. Pak Catur mungkin ini. Silakan Pak Catur. Oke, silakan Pak Catur. Ya, betul seperti itu, Bu. Jadi hanya akan 1 kali bertanding. Dan nanti jika ada 4 sesi atau 5 sesi, jadi kita akan lihat peserta yang paling cepat merakitnya itu yang akan menang seperti itu. Jadi tidak ada babak final. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke kolom chat. Kalau mobile robot coding pada hari apa, Kak?
Mobile hari robot coding itu hari Minggu, Kak. Oke, Minggu untuk 26. mobile robot coding itu di hari Minggu tanggal 26 ya. Iya, Ada betul. lagi ini dari Lutfi Zaki Prabawa. Lomba cenderung untuk anak SD ya, Pak. Gimana? Nah, Pak Sofyan? untuk lomba sendiri itu mulai dari TK sampai dengan SMA ya. Jadi untuk kategori apa namanya itu untuk ada SMP itu untuk SMP ya, pilihan kategori untuk lomba SMP itu bisa ikut di soccer, bisa ikut di maze mission, bisa ikut di creative project. Itu untuk yang SMP sampai dengan SMA. Itu Pak Teguh. Baik, Pak Sofyan, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan lagi, atau sudah cukup Bapak Ibu? Tadi mohon di-save nomornya Pak Catur ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ke Pak Catur secara langsung chat. Oh, ini masih ada Bapak Ibu. Mohon maaf. Kak, konfirmasi tadi untuk kategori maze robotnya disediakan ya? Oh, sebentar, ini ada yang tanya dulu Pak. Untuk mobile robot coding, apakah laptopnya disediakan oleh panitia? Untuk mobile robot coding itu peserta membawa robotnya sendiri. Maaf, bawa laptopnya sendiri ya. Jadi untuk mobile robot coding itu juga peserta bisa mempersiapkan program pada pada laptopnya gitu ya, untuk di robotnya itu boleh gitu. Tapi nanti ada tantangan tambahan kan ya, karena gerakan si robot juga belum tentu sama gitu pada saat lomba. Terus ditambah ada challenge tambahan seperti yang diberikan oleh Kak Catur, yang tentunya memang peserta harus apa namanya itu menambah program yang mungkin sudah dibuat sebelumnya gitu. Baik, Pak Sofyan. Ini Lutfi, raise hand lagi. Kak izin nanya, kalau kreatif robotik kayak gimana? Kreatif project. Kreatif project, Pak Sofyan. Ya. Jadi untuk kreatif project itu adik itu harus membuat sebuah project rancang bangun robot yang dapat apa namanya membantu atau memudahkan pekerjaan manusia. Jadi lebih ke pembuatan robot tapi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu Lutfi. Oke Kak, makasih. Dari Nah, kalau gimana, Pak? Pak Sofyan? ya silakan sama Pak Teguh saja. Itu yang ada masih ada chat di chat Ya, ya. dari Moodbun ini ada Iqbal mau nanya kalau untuk merakit cepat junior atau senior, apakah jika ada satu atau lebih kesalahan dalam kerangka robotnya akan ditambah 1 menit setiap kesalahan? Silakan. Ya, silakan Pak Catur. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ketika pemasangannya tidak sesuai dengan petunjuk atau contoh yang sudah disediakan, nanti akan ada penalti yaitu tambahan 1 menit setiap kesalahan pemasangan seperti itu. Ini yang terakhir mungkin ya Bapak, pertanyaan terakhir ini. Untuk maze, apakah tracknya di-share sebelum lomba atau baru diperlihatkan di lomba? Terima kasih. Jadi untuk track match mission itu udah bisa dicek sebetulnya di link tree pendaftaran kami. Itu udah di-share, udah kita share tracknya dan udah bisa dicetak gitu ya. Tapi kalau siswa didik kita yang nanti memang apa namanya itu akan ikut di program pelatihan match, itu nanti di setiap cabang kita itu ada arenanya. Ya, memang mohon maaf nih, untuk cabang Setiabudi memang kita terkendala oleh tempat ya, kalau untuk cabang Setiabudi karena arena tracknya itu kurang lebih 3 meter kali 3 meter gitu untuk arena match-nya. Tapi si match-nya memang tracknya udah pasti tracknya seperti itu,
tapi nanti pada saat hari H ada challenge tambahan. Bukan Ya, jadi semua robotik. ya jadi pas hari H memang kita udah share tracknya seperti apa gitu ya, jalurnya seperti apa, tapi nanti ada kalau nggak salah di match itu nanti ada 3 challenge tambahan gitu. Tapi kalau untuk info lebih lanjut untuk yang sosialisasi yang umum gitu, yang eksternal gitu, yang pendaftaran umum itu nanti bisa ikut di hari Senin, Pak. Ada info lebih lengkapnya. Baik. Satu lagi kakak ini nanggung. Kak mau konfirmasi tadi untuk kategori maze robotnya disediakan ya? Oke, kalau untuk kategori maze robotnya tidak disediakan ya. Karena untuk kategori maze mission ini robotnya itu bebas ya. Jadi tidak ada pembatasan platform robot yang dipakai ya. Misalnya contohnya mau pakai robot Ichibot, EV3, My Robot Time atau Kakak Robot itu bebas ya. Jadi tidak disediakan oleh panitia kalau untuk robot maze mission. Gimana Bapak? Cukup? Cukup Pak Sofyan? Mungkin kalau dari saya cukup Pak. Kalau untuk yang Patrick? Halo? Mi, ya siya wa ngechat pakai mi, kia dia ngechallenge wa bobo. Cuma kia oh. Cukup ya Bapak mungkin. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa kita lanjut di chat, bisa WhatsApp ke Pak Catur nanti. Patrick, ini gimana Patrick? Patrick? Oke, nggak jadi Pak Catur kayaknya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Saya tegaskan lagi nanti kalau ada yang kurang jelas itu boleh chat langsung saja ke Pak Catur. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami, Robotika Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.